Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Baiklah, nah sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya setelah kita membahas tentang faedah-faedah mengetahui maki dan madani, maka sekarang kita akan membahas tentang mumayyizatul maki wal madani, yaitu tentang karakteristik hal-hal yang spesial yang melekat identik dengan ayat makiyah dan juga dengan ayat madaniyah. Kita baca. استقرأ العلماء السور المكية والسور المدنية. Para ulama telah melakukan sebuah penelitian terhadap surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Wastanbatu dawabita qiyasiyatan. Mereka kemudian menyimpulkan ciri-ciri takaran likulli minal makki wal madani untuk setiap ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Tubayinu khasa'isal uslub, yang mana ciri-ciri kekhasan tadi itu, karakteristik tadi itu menjelaskan kekhasan gaya bahasa, wal mawdu'at, uslub dan tema bahasan, alati yatanalu waluha, yang terangkum di dalam ayat Makki dan Madani. Jadi ayat Makki dan Madani itu memiliki khasa'is uslub, uslub yang khusus, wal mawdu'at, dan memiliki tema yang khusus antara Makki dan Madani. Wa kharaju min dzalika biqawaida wa mumayyizatin. Kemudian para ulama tadi itu menyimpulkan beberapa kaedah dan beberapa karakteristik. Itu dia. Kita bahas ya. Dawabitul Makki wa mumayyizatuhu al-mawdu'iyah. Ini dari segi apa? Mawdu', tema pembahasan antara Makki dan Madani ya. Yang pertama Makki dulu. Apa tema-tema yang jadi khas ayat-ayat Makkiyah? Pertama, kullu suratin fiha sajadah fahiya Makkiyah. Setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah, maka dia adalah ayat Makkiyah. Yang kedua, kullu suratin fiha lafzu kalla fahiya Makkiyah. Setiap surat yang di dalam terdapat lafaz kalla, maka dia adalah ayat Makkiyah. Walam tarid illa fin nisfil akhir minal Qur'an. Dan ini karakteristik yang kedua ini, kalla dalam surat Makkiyah ini tidak terdapat melainkan di pertengahan akhir dari Al-Quran. Wa dzukirat 33 marrah fi 15 surah. Disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Masya Allah. Ulama sangat detail dalam menghitung tentang status Makki dan Madani, bahkan mengetahui berapa kali kata kalla ini dalam surat-surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, kullu suratin fiha ya ayuhan nas. Setiap kata ada setiap surat yang di dalamnya terdapat ya ayuhan nas. Walaysa fiha ya ayyuhalladzina amanu. Ini surat ya. Setiap surat yang di dalam surat itu ada ya ayuhan nas dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Berarti hanya khusus ya ayuhan nas saja. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Fahiya Makkiyah. Maka dia Makkiyah. Illa suratal hajj, melainkan kecuali pada surat Al-Hajj. Fa fi awakhiriha, dia adalah surat Makkiyah, namun di akhirnya ada ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wa ma'a hadha fa inna katsiran minal ulama yara anna hadhihi al-ayah makkiyah kadzalika. Maka sebagian besar ulama mengatakan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu yang terdapat dalam surah Al-Hajj yang selainnya itu hanyalah ya ayyuhan nas, maka ayat yang ya ayyuhalladzina amanu ini tergolong, kata sebagian ulama, banyak ulama mengatakan tergolong ayat-ayat Makkiyah. Yang keempat, kullu suratin fiha qasasul anbiya. Setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi. Wal umam al-ghabirah, umat-umat yang sudah punah. Fahiya Makkiyah, maka dia adalah surat Makkiyah. Siwa Al-Baqarah, kecuali surat Al-Baqarah. Dia adalah surat Madaniyah, walaupun di dalamnya ada banyak kisah nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah kullu suratin fiha Adam wa Iblis fahiya Makkiyah. Siwa Al-Baqarah kadzalik. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan Iblis, maka dia adalah Makkiyah kecuali Al-Baqarah.
Yang keenam, kullu suratin tuftahu bihurufit tahajji ka alif lam mim wa alif lam ra wa ha mim wa nahwu dhalik fahiya makkiyah siwa az-zahrawain. Maka setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah dia atau huruf muqatta'ah ya, maka dialah surat makkiyah kecuali az-zahrawain. Apa itu az-zahrawain? Az-zahrawain ini adalah nama lain untuk dua surat yang fenomenal, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, dikenal juga dengan istilah Az-Zahrawain. Wakhtalafu fi surat Ar-Ra'd, dan berbeda pendapat di dalam surat Ar-Ra'd. Baik, in hadha min nahiyati ad-dawabit. Ini dari segi karakteristik. Amma min nahiyati al-mumayyazat al-mawdu'iyyah wa khasa'is al-uslub fayamkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Berarti yang 6 tadi ini dari segi apa? Dawabit, dari segi karakteristik, ciri-cirinya ya. Ini berarti dawabitnya dulu, yang 6 nih. Nah sekarang baru tentang mumayyiz mawdu', tema-tema yang menjadi spesial ya, karakter yang melekat dalam ayat atau surat Makkiyah. Fayumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Jadi bisa kita simpulkan tema-tema surat Makkiyah itu apa? Pertama adalah ad-da'watu ila tauhid. Isinya adalah seruan untuk mengesahkan Allah, wa ibadatillahi wahdah, wa isbatir risalah, penetapan kerasulan, wa isbatil ba'si wal jaza', menetapkan hari berbangkit dan hari berbalas, wa dzikril qiyamah wa hauliha, penyebutan tentang kiamah dan gambaran tentang suasana yang mencekam di hari kiamat itu, wan nar wa adzabiha wal jannah wa na'imiha, wa mujadalatil musyrikin, dan perdebatan dengan orang-orang musyrik, bil barahin al-aqliyah, dengan bukti-bukti logika, wal ayat al-kauniyah, dan ayat tentang alam. Maka tema yang pertama ini terdapat di dalam surat-surat Makkiyah. Nah, dia tema-tema yang menjadi khas pembahasan surat Makkiyah. Yang kedua apa? Wad'ul asas, wad'ul usus al-'amah lit-tasyri', pondasi-pondasi umum dalam pensyariatan. Jadi ingat ya, pondasi dasar umum dalam pensyariatan. Maka penetapan pondasi dalam pensyariatan itu Makkiyah. Nah, baru sebatas pondasi saja. Wal fadail al-akhlaqiyah, dan tema-tema tentang keutamaan, kemuliaan akhlak, allati yaqumu 'alaiha kayyanul mujtama', yang kemudian akan membentuk bangunan sosial, wa fathi jara'imil musyrikin, dan akan mengungkap kejelekan, kezaliman, tindakan-tindakan orang-orang musyrik, fi safkid dima', yang menumpahkan darah, wa akli amwalil yatama zulman, memakan harta anak yatim secara zalim, wa wa'dil banat, dan menyiksa anak perempuan, wa makanu alaihi min su'il adat, dan tentang kebiasaan buruk lainnya. Jadi tema yang kedua adalah peletakan dasar-dasar umum dalam pensyariatan. Hanya baru sekedar usus saja, dasar saja. Wal fadail akhlak, dan keutamaan akhlak. Nah, itu dia. Dan pengungkapan kejelekan orang-orang musyrik, kebiasaan orang musyrik yang jelek. Maka itu jika tema-tema ini terdapat dalam ayat sebuah surat, maka surat itu bisa kita identikkan dengan surat Madaniyah. Artinya apa? Makkiyah. Maka surat-surat Makkiyah itu identik pembahasannya dengan tema-tema seperti ini. Yang ketiga adalah zikru qasasil anbiya, penyebutan kisah-kisah para nabi. Itulah kekhasan dari surat-surat Makkiyah. Wal umam as-sabiqah zajran lahum, ada yang berupa teguran untuk mereka, hatta ya'tabiru bimasiril mukazzibin, sehingga bisa mengambil pelajaran dari bagaimana ujung atau akhir kehidupan orang-orang yang mendustakan, al-mukazzibina qablahum, sebelum mereka, wa tasliyatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta yasbara ala adahum. Jadi kisah-kisah para umat sebelumnya dan para nabi sebelumnya itu yang merupakan celaan bagi mereka itu agar bisa mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mendustai agama ini,
Bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustai nabi-nabi yang sebelumnya. Wa tasliyatul rasul itu akan memberikan sebuah penguatan dan kemudahan bagi Rasulullah SAW sehingga dia bisa bersabar atas apa yang Rasulullah hadapi ketika mendakwahkan Islam itu. Wa yatma'innu ila al-intisar alaihim sehingga mereka Rasul itu bisa tenang akan kemenangan yang akan datang atas orang-orang yang mendustai agama itu. Yang keempat apa? Qasrul fawasil ma'a quwwatil alfaz. Artinya apa? Ayat-ayat itu pendek dan quwwatil alfaz. Lafaznya itu bunyinya itu kental gitu. Lafaz kuat, tegas. Wa ijazil ibarah. Ibaratnya itu ungkapan-ungkapan itu ringkas. Bima yasuhul adhan yang nanti akan merentak apa namanya? Membuat telinga kita itu fokus untuk memperhatikannya. Wa yashtaddu qar'uhu 'alal masami. Itu akan menggetarkan pendengar kita. Wa yus'iqul qulub, membuat hati kita itu seperti bergemuruh. Wa yu'akkidul ma'na bi kasratil qasam, dan akan ayat-ayat Makkiyah itu dia akan menguatkan maknanya dengan banyak sumpah dalam ayat itu. Ka qisaril mufassal illa nadiran, seperti ayat-ayat pendek yang disilahkan dengan qisar al-mufassal illa nadiran, kecuali sedikit. Maka ayat pendek yang ada di juz amma itu rata-rata itulah ayat Makkiyah, kecuali nadiran sedikit sekali yang tidak Makkiyah. Baiklah, kan itu baru tentang Makkiyah, kekhasan tentang karakteristik ayat-ayat Makki dan tema-temanya. Nah, kita lanjutkan nanti untuk pembahasan tentang ayat Madani.